bisa menjaga satu dengan yang lainnya di kondisi yang terpuruk. Nah, sebenarnya waktulah yang akan menguji kesetiaan seseorang. Nggak ada pasangan, ataupun sudah berpasangan atau sudah menikah pun, tetap harus meningkatkan kualitas diri. Dewasa juga secara pribadi sama rohani itu penting. Popeye, empowering true sharing. Shalom teman-teman semua, welcome to Popeye, podcast pemuda Yes. And we are here empowering through sharing. Buat teman-teman yang baru nonton Popeye dan mendengarkan Popeye di Spotify, jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kita di Spotify Popeye, Instagram bestyes.surabaya, TikTok yes.sub, dan juga YouTube Best Yes World. Nah teman-teman kalau nonton episode kali ini dan terberkati, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan juga komen di kolom komentar tentang pengalaman kalian. Siapa tahu relate gitu ya. Nah, di episode kali ini teman-teman, aku kedatangan teman yang spesial. Ya, teman sekaligus influencer Surabaya. Halo Lauren. Halo Ko Yuki. Iya. Pokoknya yang di Popeye ini semuanya pasti spesial ya, semuanya pasti fresh. Dan kali ini juga ditemani oleh narasumber yang luar biasa yaitu Christian Teja dan juga Ko Andre Taufik. Halo, shalom. Shalom, halo. Halo. Wede, jangan tegang-tegang, ini bukan ujian ya. Kayaknya ini jaim-jaim ini ya, perlu kita korek-korek nih kayaknya Lauren ya. Masih awal, oke gak apa-apa. Mungkin boleh perkenalan dulu. Mungkin dari Ko Chris dulu boleh. Ya, Ko Chris, monggo. Halo, shalom teman-teman semua. Nama saya Christian ya. Terus apalagi yang diperkenalkan ini? Umur dirahasiakan deh. Umur kesibukan. Kesibukan ya bekerja, melayani Tuhan juga. Jadi bekerja dan melayani itu pasti teman-teman. Haleluya. Kalau Ko Andre gimana Ko? Ya, halo, saya Andre. Sibuknya ya melayani Tuhan. Siap. Sibuk Zoom meeting. Wede, memang Ko Andre ini selalu sibuk ya. Nah tema hari ini nih asik banget gitu ya. Asik banget. Temanya kita apa ya Ko hari ini ya? Hari ini tuh tentang dating 101. Wah, Waduh, asik banget seru sih nih ya. Seru. Kalau percintaan nih, wah aku semangat banget nih ya. Karena diri sendiri juga butuh gitu butuh ya, butuh jawaban. ilmu, butuh pengalaman dari teman-teman yang sudah pro nih. Kalau saya sih masih newbie gitu ya. Iya. Karena mungkin tema kita hari ini dating 101, kita boleh ya tanya-tanya tentang kisah percintaan kalian gitu ya. Dan mungkin boleh dijelasin dulu di awal apakah status kalian udah nikah atau kayak dalam status pacaran atau gimana coba. Ini maksudnya Ko Chris sama Ko Andre bukan pacaran ya? Enggak, maksudnya mereka punya pacar sendiri, punya istri sendiri ya. Iya benar. Jangan salah paham ya guys, jangan salah paham. Monggo. Ya, saat ini belum menikah, tapi ya ada calon dan memang menuju ke arah pernikahan. Udah berapa tahun ini kok pacaran? Pacarannya sih jalan menuju 3 tahun ini. 3 tahun. 3 tahun. Baru mau 3 tahun lah, hampir. Tanggalnya inget nggak? Nanti marah kalau misalnya nggak inget biasanya kan. Ingat. Gawat. Nanti kalau ngambek tiba-tiba tanggal jadian kita kapan ya? Nah itu. Ingat aman. Ya, yang penting jangan dites. Benar. Ntar ketahuan. Panik langsung. Panik. Oke, kalau Ko Andre mungkin? Ya, saya sudah menikah 7 tahun. Wah, lama Luar juga ya, biasa. 7 tahun. Ya. Terus sebelum nikah nih, atau sebelum nikah dan sebelum punya hubungan yang sekarang, udah pacaran berapa kali dan berapa lama? Siapa dulu nih? Siapa ya? Kamu dulu Chris. Oke, kalau saya 1 kali yang benar-benar ya pacaran, yang jadi mantan 1, yang 1 itu hampir tapi nggak jadi belum sampai pacaran. Oh, berarti baru ya, sekali yang ini yang sampai sekarang ya? Enggak, yang kedua ini ada deket tapi nggak jadi akhirnya, nggak sampai pacaran. Yang ketiga ini kandas. Kalau Andre ini kira-kira berapa kali ya pacaran ya? Ya, lupa dihitung berapa saudara. Waduh. Gak apa-apa, kita fokusnya ke masa depan aja ya, gak usah masa lalu ya kan. Ya, tapi yang jelas istri saya sekarang itu saya sudah menikah 7 tahun, pacaran saya dengan istri saya itu 9 tahun.
Jadi sudah ketemunya 16 tahun. Itu katanya KPR rumah gitu ya. Lama banget. Iya, udah lunas. Iya. Wih. Nah, kira-kira ada cerita PDKT apa yang waktu itu menurut kalian paling berkesan gitu? Kok dari dulu mungkin nggak apa-apa? Saya, oke. PDKT sama istri saya sekarang ini itu lucu, saudara. Karena begini, saya itu teman dari Koko ciciknya, ya istri saya. Jadi ketika itu kami sering bertemu, kami kenal, keluarga juga kenal. Nah, terus kami PDKT, terutama saya ya, karena istri itu dulu cuek sekali. Jadi kalau WA-nya dulu belum ada WA. Jadi dulu tuh BBM. apa ini? Bukan. Atau Sebelum masih BBM, kirim-kiriman pakai SMS, surat-surat SMS. burung gitu ya? Ya dulu. Pakai burung dulu masih merpati SMS. maksudnya gimana? SMS mungkin. Ya dulu masih SMS. Terus dia nggak balas 2 hari gitu. Saya kejar lewat Koko ciciknya. Adikmu tolong kasih tahu dong, aku SMS dia nih gitu. Terus semenjak saya deketi, dia ganti nomor terus sudah ada. Ya, jadi dia ganti nomor lah. Otomatis saya tanya terus tuh nomor yang baru sama Koko sama ciciknya. Jadi dia bilang begini, aku semenjak ganti nomor terus, kamu dapat nomor saya terus, udah aku males ganti nomor gitu. Nah jadi ya lucu lah. Akhirnya ya sampai hari ini. Terus dulu masih ada ini provider yang baru launching promo sekali telepon Rp1. Nah, jadi dulu kita video callan waktu pacaran awal-awal itu pakai HP yang sudah ada kameranya dengan fitur video call bukan WA ya, tapi video call dari provider. Jadi ya cukup dimudahkan. Jadi intinya pantang menyerah gitu ya. Pantang menyerah. Rada-rada mirip kayak debt collector ya. Tapi gak apa-apa. Yang penting menang kan, memenangkan hati Iya, kan bener itu memang luar banget. biasa. Tepuk tangan dong. Panutan. Iya. Kalau kok Chris gimana? Kalau saya sih, saya sebenarnya sudah kira-kira ya deketin itu setahun sebelum jadian. Jadi saya sudah coba deketin ya, sudah tanya beberapa kakak rohani, salah satunya ini ya Ko Andre ini yang bimbing saya juga waktu itu sampai saya bisa jadilah, lebih kurang kayak gitu. Jadi waktu saya suka dulu, saya dalam tahap berdoa juga. Tapi ya ketika saya berdoa, saya juga melangkah gitu kan. Nah ketika saya melangkah, saya ya kan zaman sekarang pasti WA, saya WA dan lain sebagainya. Ketika kita sudah baru 2 minggu kita chattingan dan lain sebagainya, doa saya dijawab Tuhan. Ternyata Tuhan bilang belum. Hah? Loh kok belum gitu kan? Tapi sudah deket gitu kan. Akhirnya saya memutuskan ya sudah taat. Akhirnya saya melepaskan, dalam arti ya mungkin waktu itu ya saya nggak nyariin lagi. Meskipun di hati ini kayak ya aku tertarik sama dia gitu kan. Nah, tetap saya jalankan aktivitas seperti biasa, saya nggak cari dia lagi karena waktu itu Tuhan jawab belum gitu kan. Nah singkat cerita 1 tahun kemudian saya waktu pandemi saya berdoa lagi, Tuhan siapa gitu kan, apakah orang ini gitu kan, saya coba deketin gitu kan, saya ada WA dan lain sebagainya pun itu pun juga ya sama lah kayak yang dialamin Ko Andre juga lah, ya pasti balasnya jarang-jarang dan lain sebagainya, kita cari dia nggak balasnya 1-2 hari dan lain sebagainya. Karena gurunya sama. Itu saya ingat pernah, itu waktu itu ya si calon ini itu kan baru lulus kuliah gitu kan, nah, kesempatan PDKT-nya itu masuk lewat ngucapin itu kan. Jadi bukan lulus kuliah, mau sidang skripsi. Mau sidang skripsi, kita ini ngucapin gitu kan, tenang, kamu pasti bisa, saya bantu doa dan lain sebagainya. Nah ternyata dibalesnya kapan? 2 hari kemudian. Dia balas, sorry aku baru balas. Saya jawab ya nggak apa-apa, yang penting kamu sudah lulus. Tapi ya itu dalam PDKT ya kayak gitu loh. Nah singkat cerita ketika saya sampai PDKT, akhirnya saya berdoa, memang jawaban itu nggak datang secara langsung kayak, iya ini gitu. Saya coba usaha, tapi kali ini Tuhan nggak ada bilang enggak gitu loh. Saya coba maju lagi. Nah ini yang seru waktu pandemi. Waktu pandemi kan nggak bisa ketemu, susah ketemunya. Dan kalau mau ngajak ketemu itu bingung. Kalau ada teman-teman yang lain, waktu itu kan saya juga pelayanan. Nah kalau sampai orang-orang tahu
maksud saya itu gini, kalau sampai kita tahu kita punya jabatan pelayanan, kita deketin si A, terus nggak jadi, terus si B nggak jadi, si C kan nggak bagus gitu kan. Jadi dalam arti kayak jangan sampai kita jadi batu sandungan juga. Nah saya doa, Tuhan gimana cara PDKT? Saya tanya sama Tuhan, PDKT saya tanya, Tuhan cara gimana? Tiba-tiba singkat cerita, saya temu ide. Nah tapi ini nanti ditiru sama yang lain ini. Idenya, saya ajak dia lari pagi. Karena lari pagi itu butuh effort, bangun pagi. Benar. Nah, ini mau nggak gitu? Kalau dia mau lari pagi sama saya, berarti satu langkah sudah tercapai. Berarti dia sudah mau effort. Jadi dalam satu hubungan ini memang belum jadi ya. Tapi dia selangkah mau maju, saya juga mau maju. Nah akhirnya di sana PDKT awal itu dari lari pagi. Tapi lari pagi itu nggak saya pakai buat, wah seru ini berdua, enggak. Saya gali sebanyak-banyaknya. Kalau nggak jadi ya nggak jadi sekalian, nggak apa-apa. Tapi kalau saya yakin dengan pembicaraan ini, saya maju lagi. Nah saya pakai untuk mengenal. Nah dari sana saya lari pagi, jalanlah sampai sekarang ini lebih kurang hampir 3 tahun. Nah ternyata saudara yang serunya lari pagi itu hanya memulai. Jadi setelah kita bersama-sama, setelah jadi calon ini kan tidak pernah lari pagi sampai sekarang. Oh, cuma Jadi kurang gimmick ya. Jadi kurang lebih kayak gitu ceritanya. Tapi manjur juga ya lari pagi bareng tuh ya. Kok Yogi mungkin mau coba Oh ya abis mungkin ini? deh aku coba ntar cari ya. Bener. Siapa yang bisa diajak lari pagi Siapa gitu tahu ya. jadi gitu Oh, kan siapa ya. tahu jadi, ya boleh. Nah tapi kalau boleh tanya ya sama Ko Andri dan juga sama Christian. Menurut kalian sebenarnya dating itu apa sih? Kan ada orang yang bilang dating itu adalah proses pengenalan. Ada juga yang bilang bahwa dating itu adalah upaya kita untuk selangkah lebih maju sebelum pernikahan. Nah menurut kalian gimana dating? Ko Andri dulu deh. Ya, dating itu kalau di dalam Alkitab itu tidak ada kata pacaran atau dating. Yang ada adalah pengenalan, persahabatan. Nah, tapi kalau kita mengenai dunia, kata dating itu artinya kita melangkahkan satu langkah yang serius. Ya, saling mengenal, kita menyamakan status sosial, kita menyamakan standar kita saling mengerti, saling menggali. Itu yang paling penting untuk jenjang yang lebih serius, yaitu adalah menikah. Oke, kalau Ko Chris? Kurang lebih sama sih. Jadi sebelum kita masuk ke dating tuh harus tahu ujungnya ini apa. Dalam artian pernikahan itu. Kalau kita memang belum ke arah sana, saya rasa jangan dulu. Karena itu kan butuh waktu. Kita butuh ya ada biaya juga dan lain sebagainya. Ada komitmen yang ditaruh. Nah kalau misal kita nggak ada ke arah sana, ke arah pernikahan, itu akan jadi sia-sia semuanya. Tapi kalau kita sudah tahu, oh ini tujuannya ke pernikahan, ya silakan saja sebetulnya. Jadi dating itu lebih ke arah tahap sebelum kita masuk ke pernikahan itu. Kenalan itu, kita saling mengenal kalau ini sukanya apa, saya sukanya apa, sifatnya gimana, dan lain sebagainya. Jadi itulah dating sih. Nah menarik banget ya, kita tadi dengar juga kok Chris barusan mention gitu tentang pernikahan. Nah mungkin juga banyak orang yang kayak, ya nggak apa-apa lah kan kita juga kalau misalnya nggak pacaran kita juga nggak tahu gitu ya nanti ujungnya kemana. Apa boleh kayak kita nyoba-nyoba dulu atau kayak memang harus kita harus benar-benar nanti nikah baru kita boleh dating kayak gitu. Kalau kok Chris dulu kayak gimana? Kalau menurut saya sih saya nggak suka dengan istilah coba-coba dulu. Saya nggak setuju dengan itu. Jadi sebenarnya itu semuanya itu pilihan kita sebenarnya. Jadi kita bisa milih mau sama si A, mau sama si B, mau sama si C. Nah sekarang pertanyaannya, kapan kita memulai dating? Nah misal kayak gitu ya, kapan kita memulai dating? Nah memulai dating itu saat kita tuh sudah memutuskan, misal saya mau, ya ada rencana mau merit gitu kan. Dan juga jangan lupa doa, tanya sama Tuhan, sebelum maju doa dulu. Saran saya kayak gitu, doa yang mana Tuhan. Nah ketika sudah dapat jawaban, baru kita memulai untuk kenalan itu lebih dalam. Kalau misal kenalan pun nggak langsung kayak ketika doa dapat jawaban, oh sama si A. Datengin, Tuhan bicara sama aku, kamu jadi pacarku, nggak gitu saudara. Tetap, takut ya nanti. Takut, pasti kabur. Tetap Iya, ada iya. caranya, PDKT itu perlu. Nah, kapan waktunya dating? Jadi PDKT itu saat kita PDKT dan saat kita merasa dari PDKT itu, saya nggak bisa lebih kenal lebih dalam lagi kalau saya nggak masuk dalam dating. Untuk ke arah pernikahan.
Nah itu baru kita masuk ke dating. Tapi kalau misal dalam PDKT ini kita belum bisa menggali lebih dalam atau belum maksimal dalam PDKT, dalam berteman, ya saya rasa jangan masuk dating dulu, berteman dulu. Kayak gitu. Berarti ada PDKT, ada dating, baru pernikahan gitu ya kalau kok Chris ya. Kalau misalnya kok Andre gimana? Apakah boleh coba-coba dulu atau untuk tujuan pernikahan? Ya memang kalau coba-coba tidak bisa karena menikah hanya sekali. Ya kalau orang Kristen menikah berulang kali ya bahaya saudara. Jadi cukup sekali. Dan sebenarnya yang lebih baik itu pendekatan yang lebih awal, itu lebih bagus. Ya, jadi pastikan kita mendekati atau kita didekati oleh orang yang serius untuk dating dan setelah itu untuk menikah. Ketika kita mendekati dan didekati, tapi dia tidak serius untuk dating, untuk saling mengenal, maka cukuplah di teman saja. Nah, jadi jangan sampai salah dalam memilih atau jangan sampai salah untuk dibeli. Oke, memang jadi kayak kita PDKT aja dulu, kenal dulu, kalau misal dirasa, oh ini cocok nih, wah ini aku bisa nih serius sama dia nih. Baru kita ke tahap pacaran dan akhirnya menikah, begitu ya? Oke, nah tadi Chris juga, Chris kan kita seumuran ya. Nah Chris, kamu kan tadi kan mention gitu kan tentang tanya sama Tuhan ya gitu kan. Nah menurut kamu nih, mana yang benar nih ya? Jodoh di tangan Tuhan atau kita yang mencari dan menentukan? Nah menurut kamu yang mana nih? Yang benar? Kalau saya sih jodoh di tangan Tuhan, saya setuju sama itu. Tapi tetap ada usahanya. Jadi dalam arti kayak kita tanya sama Tuhan, kita doa sama Tuhan, Tuhan sudah sediakan. Kayak contoh berkat lah. Berkat tuh Tuhan sudah sediakan buat kita. Tapi kalau kita nggak kerja, itu nggak mungkin jatuh dari langit di depan rumah kita. Jatuh uang besar itu nggak mungkin. Otomatis kita harus aktivitas dulu. Nah karena ketika Tuhan sudah sediakan jodoh itu, nah dalam aktivitas kita sehari-hari kita berdoa dan kita menanti janji Tuhan lah, misal menunggu jawaban Tuhan juga, dalam aktivitas itu kita akan mengalami namanya proses. Nah di proses itu kita akan bisa lihat Tuhan. Dan di proses itu kita bisa tahu, oh ini dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Nah maka dari itu tanya Tuhan dulu penting, itu nomor satu. Oke, Ko Andre? Jodoh di tangan Tuhan, kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mencari jodoh. Jadi kalau kita mengerti jodoh tangan Tuhan, kitalah perpanjangan tangan itu untuk bekerja, untuk mencari sesuatu. Sama halnya dengan iman, kalau iman itu tidak diikuti dengan perbuatan, maka ya tidak ada yang namanya iman itu terjadi. Oke, berarti ada kerjasama gitu ya antara kita sama Tuhan. Gak bisa Tuhan sendiri, kita sendiri gitu gak bisa ya. Oke, terus kita juga pengen tahu ini pendapat tentang dating. Nah, kita ini sebagai anak-anak muda Kristen gitu ya, yang sedang dalam masa PDKT gitu. Apa sih yang kira-kira perlu kita perhatikan atau jadi pedoman gitu kita dalam dating? Ko Andre dulu mungkin nggak apa-apa? Boleh, Kalau saya memiliki beberapa rule ya, sebenarnya untuk kita ini sebagai anak-anak yang masih muda itu harus banyak hal yang harus dipikirkan. Yang pertama adalah status sosialnya. Yang kedua itu bicara yaitu adalah kesucian dalam berpacaran. Ya, apalagi kita nih orang Kristen, jangan sampai kesucian itu tidak dijaga. Ya. Status sosial itu bicara apa? Bicara agama, ya. Jangan berbeda agama. Lebih baik satu agama. Karena saya melihat banyak yang terjadi, ya, beda agama, bahkan saya juga punya saudara sendiri menikah dengan agama yang berbeda, terjadi konflik, terjadi masalah yang tidak ada jawaban. Masalahnya menggantung. Ya, jadi ini statusnya penting sekali, status sosialnya. Ya, saya kira itulah yang perlu dijaga, status sosial dengan bicara kesucian hidup. Kalau
Kalau Kok Chris? Oke, kalau saya sih, saya dulu pernah dengar satu firman Tuhan, ya ini satu tips juga ya, saya pegang sampai hari ini. Itu ada 7 poin. 7 poinnya dengan cara apa? Abjad lah gampang, A, B, C, D, E, F, G. A-nya apa? A yang pertama tuh age, umur. Nah ini idealnya, yang pria lebih tua daripada yang wanita. Idealnya. Karena apa? Karena secara riset, pria itu lebih lambat dewasa daripada wanita. Nah saya nggak memungkiri meskipun ada yang sampai menikah juga, yang usia yang wanita lebih tua ya ada memang. Sampai berhasil juga ada juga. Cuman idealnya, jadi saya bicara yang ideal. Nah karena apa? Riset menuliskan pemikiran pria itu tuh sama wanita beda 4 tahun. Jadi biasanya kecenderungannya tuh seorang pria yang 4 tahun lebih tua itu punya kedewasaan yang sama ceweknya, sama wanitanya. Biasanya, tapi ini tidak memungkiri, tidak terpaku pada itu. Memang ada orang tertentu yang memang lebih dewasa, memang secara pria itu juga ada yang lebih dewasa. Itu A. B, yang B apa? Biografi. Biografi itu tentang apa? Biografi itu kita bisa lihat dari kehidupan keluarganya. Kita mesti lihat keluarganya ini kayak apa, orang tuanya apa, kerja apa, saudaranya berapa. Nah ini menentukan juga caranya dia menghargai orang tuanya kayak apa. Nanti itu juga caranya dia menghargai orang tua kita juga nantinya kalau sampai pernikahan. Itu B. Yang C karakter. Perlu lihat karakternya. Jangan sampai karakter yang dominan koleris sama yang koleris. Itu lebih berat. Buyar kayaknya ya. Ya, biasanya banyak piring pecah. Ya. Itu C ya. Yang D ini dedikasi. Dedikasi itu hanya bisa dilihat waktu memang kita membangun hubungan tersebut, waktu pacaran. Karena dedikasi itu bicara tentang kesetiaan. Yang E yang tadi dibahas sama Ko Andre, itu ekonomi, mesti sepadan, jangan sampai nggak sepadan. Nanti salah satu pihak akan direndahkan. Secara nggak langsung, memang nggak ada maksud, tapi biasanya kalau nggak sepadan atau nggak bisa ngimbangin, akan lebih sulit. Yes. Ya, 5 E ya, 6 F. F itu faith, seiman. Nah ini jangan lupa saudara, seiman itu penting. Jadi kadangkala contoh ya, ini saya hanya sharing aja pengalaman. Kadangkala kalau kita membangun suatu hubungan, itu kita mencari orang yang bisa cocok sama kita. Dengan cara apa? Ya lebih kurang itu lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Memang perbedaan itu bisa melengkapi. Tapi waktu persamaan itu kalau lebih banyak samanya, lebih banyak cocoknya. Ya. Contoh kalau saya sama calon, itu ada kesamaan memang. Sama-sama suka makan ayam tuh paha. Nah sampai saya itu bercanda, nanti kalau kita beli ayam 1 ekor, paha habis duluan, dada gak ada yang makan. Nah tapi gak memungkiri kalau dalam hal ini ada samanya, ada bedanya juga. Yang calon saya sukanya keju, saya sukanya coklat. Nah, jadi ada perbedaan, ada kesamaan. Cuman intinya kalau iman itu harus pasti sama. Kalau beda gereja gimana pertanyaannya? Nah beda agama pasti enggak. Karena apa? Karena susah untuk kita ke depannya. Dalam arti perbedaan ini akan membuat kita tuh bisa pecah. Betul. Bahkan beda gereja pun bisa membuat pecah juga nantinya. Nah, sering terjadi di kota-kota besar ya kayaknya. Nah, jadi memang harus kalau bisa ya sama-sama seiman, sama-sama segereja. Kalau bisa, supaya nggak mengganggu satu sama yang lain. Jadi meminimalisir perbedaan. G, yang terakhir 7, growth. Jadi dalam berhubungan ini, membangun satu hubungan ini, kita harus sama-sama bertumbuh. Bertumbuh baik secara iman, bertumbuh baik secara kedewasaan, secara karakter. Jangan sampai setelah punya pasangan jadi lebih egois. Jadi ada nih kan yang punya, pasti kalian kan punya juga teman-teman. Begitu sudah punya pasangan langsung gak bisa dicari. Sorry sibuk, gak bisa lagi, selalu berdua. Seakan-akan dunia itu milik berdua. Ini ngomongin diri sendiri atau enggak ya? Waduh. Netizen. Perasaan dia habis pacaran langsung hilang kayaknya ya. Di mana dia pacaran gitu. Enggak dong, tetap kumpul-kumpul. Cuman cuman dalam arti kayak gini ya. Berkurang tapi. Ya agak sedikit berkurang memang. Cuman tetap ada kumpul-kumpulnya. Dalam artian kayak apa? Jangan sampai kita tuh sama-sama punya pasangan ya, dilarang. Oh kamu, pada kamu sama dia sama aku aja dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita tahu. Dalam artian apalagi contoh kita sebagai pria, saya bicara sebagai pria dan kita melayani Tuhan. Jangan sampai nanti jadi pasangan ini jadi yang menghalangi. Ketika nanti sudah punya pasangan, malah
pelayanannya berkurang dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu yang tips yang bisa saya kasih. Jadi A, B, C, D, E, F, G. Wih, itu perlu dicatat ya teman-teman ya, tolong dicatat itu penting banget kayaknya ya. Tapi kembali lagi itu kan tadi kayak idealnya ya, tapi mungkin ada beberapa yang bisa ditoleransi, tapi untuk faith jangan ditoleransi ya guys ya. Betul. Ya. Nah ini sih aku mau tanya selama pacaran ya, mungkin aku tanya ke Lauren dulu karena Lauren ini kan cewek gitu kan. Apa sih yang cowok itu perlu tahu, apa yang cowok tuh perlu tahu dari cewek dalam hal pacaran. Nah, mungkin cewek ini kan maksudnya perasaan banget, jadi kalau misalnya komunikasi itu harus kayak gimana atau kayak gimana menurut kamu? Mungkin kebanyakan dari hal komunikasi kali ya, biasanya komunikasi. cewek itu nggak suka dibentak. Ya. Sukanya dihalusin gitu. Kalau misalnya kebanyakan dibentak atau kayak cara ngasih tahu, cara ngomongnya terlalu keras, biasanya malah jadi ngambek cewek-cewek itu. Kalau aku sih kebanyakan kayak gitu sih. Oke. Jadi itu hal yang apa ya menurut kamu penting banget ya, yang cowok perlu tahu nih, cowok nih kalau cewek itu nggak bisa dibentak gitu ya. Iya. Mungkin ada lagi? Aku sih sebenarnya juga bingung ya kalau jawab ini. Soalnya aku juga gak yang ribet banget gitu loh sama kayak cowok gitu. Oke, kalau mungkin dari Ko Andre dan juga Ko Chris gitu ya, menurut kamu apa yang cewek tuh perlu tahu dari cowok? Nah, contoh nih, aku kasih contoh ya. Contoh cowok ini kan gak bisa kode-kodean gitu ya. To the point. Orangnya tuh to the point. Mungkin kayak cewek merasa kita lemot. Enggak, kita tuh to the point guys. Kita gak bisa kode-kodean ya kan. Jadi mungkin komunikasinya seperti apa yang baik. Atau mungkin cowok pengen dimanja juga. Iya, kayak gitu. cowok juga pengen dimengerti. Asik ya kan. Gak cuma cewek aja. Menurut kalian apa nih yang cewek perlu tahu dari cowok? Ko Andre dulu deh, Ko Andre. Sebenarnya tadi kalau dikatakan seperti Yogi tadi bicara mengenai cowok itu tidak bisa kode-kode, itu bagi saya itu minoritas. Ya. Jadi banyak hal yang minoritas, tapi sebenarnya yang mayoritas, yang premier dalam cowok itu tidak lepas dari firman Tuhan, yaitu adalah harga diri. Ya. Karena firman mengatakan untuk istri, hormatilah suamimu. Suami juga sama, kasihlah istrimu. Nah ini kenapa? Karena cowok itu bicara harga diri, kalau cewek itu lebih bicara adalah perasaan. Ya. Jadi cowok, apa yang perempuan harus mengerti dari cowok, ya firman juga mengajarkan adalah harga diri. Ya. Jangan membuat malu ya suami atau pacar Anda di depan umum. Ini pandangan saya ya. Nah, jangan pernah melecehkan ya. Jangan pernah merendahkan seorang cowok di depan umum. Nah, ini firman bukan kebetulan Saudara. Contohnya adalah ketika mungkin kita tidak bisa bekerja yang lebih daripada cewek. Cewek punya banyak penghasilan. Mungkin cewek lebih banyak pengalaman. Mungkin istri nanti juga sebagai tulang punggung keluarga. Tapi mesti ingat bahwa laki itu ditentukan Tuhan, dia sebagai kepala rumah tangga di dunia. Makanya harus dihormati. Jadi kehormatan bagi laki-laki itu adalah harga diri. Jadi apa yang perlu dimengerti oleh wanita adalah kehormatan. Bukan berarti kami gila hormat sebagai cowok, tapi tidak. Artinya firman itu kan harus saling. Ya. Jadi kita pun harus menghormati pasangan kita ke depan. Saya kira itu. Ya jadi emang ini ya banyak yang belum tahu mungkin ya. Kalau misalnya cowok ini punya pride kayak gitu ya. Kita ngomongnya sekarang tuh pride kayak gitu. Kalau misalnya pride ini ibaratnya dilukai, akhirnya kayak cowok ini apa ya ibaratnya ya. Kayak ya itu kehilangan harga diri gitu ya. Jadi kayak injak-injak gitu ya. Ya betul terinjak-injak gitu. Ya sama, tadi kan Lauren juga mengatakan
Cewek nggak suka dikasarin, ya kan? Cewek suka dilembutin, itu kan bicara perasaan. Benar. Makanya cowok-cowok tuh harus mengasihi. Nah, itu bicara adalah perasaan. Nah, cowok itu juga adalah harga diri. Nah, saya kira kalau itu dua-duanya dijaga dalam dating, dalam pacaran ya, saya yakin kalau nanti Anda menikah, itu lebih dahsyat. Jadi cewek menghormati pride cowok dan cowok juga menghormati perasaan cewek gitu ya. Intinya ya, oke. Kalau kok Chris? Ya kurang lebih pasti sama seperti itu. Cowok itu lebih ke arah dihargain. Nah saya masuk lebih secara teknis ya. Ini kan dari pengalaman-pengalaman yang saya tahu, saya lihat juga dari beberapa teman-teman yang lain juga. Cara ngomongnya cewek itu penting. Jangan sampai ngomongnya kasar sama pasangan cowoknya di depan orang banyak. Nah ini kan itu contoh-contoh yang nggak menghargai. Benar. Jangan sampai ngomongnya ngegas, cara memperlakukannya itu jangan sampai dilihat orang itu nggak bagus gitu loh. Jadi lebih ke arah memang menghormati, tapi menghormati seperti apa? Saya yakin teman-teman juga tahu semuanya pasti. Yang pasti dihormati itu dalam artian ya jangan diperlakukan dengan tidak baik. Nah soalnya kan cewek pun nggak mau dikasarin juga dalam arti pembicaraan mungkin berkata membentak tadi dan lain sebagainya. Sama cowok pun kalau diperlakukan seperti itu yang kena itu bukan kayak cewek kan perasaan, yang cowok itu yang kena itu pride-nya tadi. Harga dirinya ya. Betul, jadi ya dihargai, dihormati itulah. Jadi harus sama-sama saling menghargai gitu ya, sama-sama saling mengerti, menghormati dan menghargai gitu ya. Jadi firmannya begini, tadi kan ada menghormati dan mengasihi. Itu sebenarnya bukan untuk cowok atau cewek saja, tapi kedua-duanya. Jadi ketika suami kasihlah istrimu, artinya suami dulu yang harus menjadi contoh dalam keluarga untuk mengasihi istri. Baru diikuti istri mengasihi suami. Contoh perempuan, hormatilah suamimu. Nah, menghormati suami dulu yang dicontohkan oleh istri, nanti baru lagi itu bisa menghormati istri. Ini kan berelasi dengan firman Tuhan. Apa yang orang lain ingin perbuat kepadamu, perbuatlah demikian terhadap dia. Gitu. Menarik banget ya, menghormati dan mengasihi itu. Kita ngomong-ngomong soal mengasihi gitu. Kira-kira apa sih yang membuat kita itu yakin kalau misalnya pasangan kita itu sayang gitu ya, mengasihi kita dan serius gitu sama kita. Kira-kira apa patokan yang bisa kita lihat gitu? Kalau menurut Ko Andre? Serius, tidak serius itu harus diuji oleh waktu. Ya, tidak bisa pacaran itu kan begini. Awalnya itu kan emosi yang muncul ya, perasaan yang sesaat. Ya, mungkin kita belum pernah merasakan kasih sayang demikian, kita mulai timbul rasa sayang. Itu kan kalau saya boleh ngomong itu adalah efek kejut saja yang sementara. Tapi sebenarnya keseriusan itu boleh diuji, boleh dibuktikan oleh waktu sebenarnya. Ya, apakah dia bisa bertahan dalam kondisi yang baik? Apakah tetap setia di keadaan kondisi yang tidak baik? Apakah tetap bisa menjaga satu dengan yang lainnya di kondisi yang terpuruk? Nah, sebenarnya waktulah yang akan menguji kesetiaan seseorang. Oke, kalau menurut Ko Andre, keseriusan itu bisa dilihat dari waktu gitu ya. Kalau menurut Ko Chris gimana? Ya, setuju. Dari waktu itu kita harus bisa menguji. Karena memang ya seperti kata Ko Andre itu, awalnya itu memang kayaknya seneng-seneng. Makanya kayak banyak orang yang sudah menikah, ya kan. Kemudian kamu kok berubah sih sekarang? Dulu kamu kayak gini, kok sekarang nggak kayak gini? Iya dulu bisa kayak gitu soalnya masih ada emosinya itu. Masih ada rasa emosinya. Tapi anget-anget ya, cintanya ya masih anget banget itu. Anget-anget titik-titik ayam. Nah itulah. Ya teman-teman jangan. Nanti tahu sendirilah. Cuman nanti kalau sudah rasa bosen, sudah rasa apa, yang bisa mempertahankan itu bukan emosi itu, tapi komitmennya. Nah komitmen itu biasanya diuji lewat masalah, lewat perbedaan, cara kita menyelesaikan perbedaan. Contohnya saya suka A, kamu suka B. Kalau nggak ada way out-nya, ya akhirnya putus. Nggak ada way out-nya, nggak ada yang mau ngalah. Tapi yang benar gimana? Apakah satu ngalah? Nggak tentu juga. Yang benar dua-duanya ngalah untuk bisa ngambil tengahnya. Dalam artian supaya kita bisa jalan terus. Nah, keseriusan itu bisa dilihat dari mana? Kalau saya sebagai pria, menurut saya pribadi, pria itu ya seorang kepala. Pria itu dapat sesuatu dari Tuhan. Visi lah, itu biasanya masuk kepada pemimpin. Dalam keluarga itu pemimpin itu adalah pria. Nah, seorang
kalau bisa serius apa enggak dalam dating, jangan sampai dating ini motong daripada apa yang Tuhan taruh pada dalam hatinya pria. Apa yang sudah Tuhan kasih visi sama pria, itu jangan sampai dipotong sama si istri ini atau si calon ini atau pacar ini gitu loh. Nah jadi keseriusan itu bisa dilihat dari sana. Jangan sampai nanti suaminya sudah ke arah mana, istrinya yang motong atau pasangannya yang motong. Nah ini akhirnya susah juga kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya dua-duanya suka anget-anget paha ayam gitu ya harus ada toleransi begitu ya. Oke. Nah itu kan tadi dari cowok ya. Nah aku sekarang tanya ke Lauren. Menurut kamu sebagai cewek gitu kan, gimana caranya tahu nih, wah ini cowoknya serius nih sama aku gitu. Gimana cara tahu cowok serius apa enggak gitu ya. Mungkin kalau misalnya tadi dari sisi cowok-cowok ngomong tentang waktu gitu ya. Mungkin aku bakal nambahin tentang usaha. Oh, effort. Gak mungkin kalau misalnya orang pengen sesuatu itu gak ada usaha gitu ya. Kalau orang pengen dapat kerjaan juga pasti ada usaha. Ngelamar kerja, apply kerjaan. Sama kalau misalnya dalam hal pacaran gitu ya. Kalau misalnya gak ada effort, itu pasti dipertanyain apakah dia benar-benar sayang atau enggak. Mungkin juga effortnya dari sisi doa sama Tuhan, tanya ke Tuhan juga. Terus mungkin juga effortnya dari sisi ngenalin ke orang tua. Kalau misalnya nggak ada effort ngenalin ke orang tua atau dibawa ke keluarga, biasanya itu cuma main-main kayak gitu. Oh iya sih ya, soalnya kan balik lagi restu itu tadi kan. Bener. Oh iya. Dan juga kalau misalnya dia ganti nomor aja kok Andre bisa kejar tuh. Bener. Nah itu namanya effort ya kan. Bener luar banget. biasa loh. Iya. Kalau nggak ada effortnya, itu jadinya Sebastian. Apa tuh? Sebatas teman tanpa kepastian. Waduh, ambiar ya ini hati ya. Waduh. Ya, sampai speechless aku. Korban soalnya, korban tidak kepastian. Iya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan ngomongin yang pacaran ya. Kita ke yang jomblo kali ya. Atau sebenarnya yang pacaran pun juga termasuk sih. Benar atau salah menurut kalian? Pandangan lebih baik menaikkan kualitas diri selain karena mendapatkan yang terbaik atau lebih baik, kita juga akan menjadi pribadi yang terbaik untuk pasangan kita nanti atau sekarang gitu. Menurut kalian gimana? Kokris dulu boleh? Ya Kokris boleh, Kokris. Tentu pasti kualitas diri ada nggak ada pasangan harus dinaikkan. Itu sama kayak kita punya rohani, ada nggak ada tetap harus naik terus. Karena apa? Contoh kalau kita kaitkan dengan hubungannya kita punya dengan dating ya teman-teman ya. Saya kenal satu orang, itu cowok juga, kepingin nyari pasangan tuh yang kaya raya gitu kan. Tapi dia itu nggak seberapa kaya, ya susah juga karena ekonominya nggak sepadan. Saya bilang sama dia, bro kalau kamu cari yang kaya, ya kan kamu juga harus kaya. Kalau kamu cari pasangan cewek itu yang misal contohnya, saya mau cari yang punya duit, ya kamu minim jangan naik Avanza bro, naik BMW. Contoh ini kita bicara konkret tuh ya. Sulit ini. Artinya apa artinya? Sulit. Artinya orang yang kaya pun kira-kira mau nggak sama kamu? Benar banget. Itu. Nah contoh kalau kita bicara tentang, ini nggak bicara tentang duit, tapi tentang umpama lah. Sepadannya. Jadi kalau misal contoh, kalau kamu cari yang baik, kira-kira orang itu lihat kamu baik nggak? Benar. Orang lihat kamu mau nggak, tertarik nggak? Jangan sampai kita mau cari yang baik, semua pasti mau yang baik. Nuntut terus gitu ya. Betul, tapi lupa membaikkan dirinya dalam arti meningkatkan kualitas diri. Maka dari itu bagi saya nggak ada pasangan ataupun sudah berpasangan atau sudah menikah pun tetap harus meningkatkan kualitas diri. Dewasa juga secara pribadi sama rohani itu penting. Jomblo-jomblo dengarkan ya jomblo-jomblo, termasuk saya gitu kan. Iya tetap maksudnya nggak ada pasangan, kualitas harus ditingkatkan. Mantap. Ko Andre. Ya, tidak ada kuantitas tanpa kualitas yang baik. Kualitas itu akan ada ketika ada kualitas yang baik. Jadi kuantitas itu bicara adalah kalau kita dalam bekerja itu adalah produk penjualan, ya, sales. Gimana kita bisa punya sales yang baik penjualannya hanya dengan punya kualitas yang baik.
Sama dengan hidup ini, kalau saudara bicara kualitas, itu yang terutama, ditingkatkan. Ya, otomatis bukan hanya dalam hal hidup atau bekerja, tapi dalam hal dating pun kita juga orang punya kualitas yang baik. Nah, jadi kualitas sebagai orang Kristen itu penting. Ya, kita bicara umum, tapi terlebih pada hari ini kita bicara dating. Maka kualitas dating itu penting sekali. Kualitas pribadinya itu penting sekali. Dan itu yang akan menentukan dating kita, menentukan pernikahan kita, dan menentukan masa depan kita. Nah, benar banget. Karena kebanyakan orang itu sukanya nuntut. Tapi ketika kita dituntut kualitas kita menjadi yang terbaik, biasanya kita tuh nggak mau gitu ya. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang restu orang tua gitu ya. Kira-kira apakah restu dari orang tua itu penting nggak ya? Karena tadi di awal kan kita ngomong tujuan pernikahan, tujuan dating itu pernikahan gitu ya. Otomatis pasti harus ada restu dari orang tua. Nah, kira-kira menurut Ko Kris kayak gimana? Itu sangat penting. Karena apa alasannya? Karena waktu kita nikah, kita juga bukan nikah sama pasangan kita dan selesai. Tapi waktu kita nikah, kita tuh nikah sama pasangan dan keluarganya. Kita nggak cuma nikahin satu orang, tapi nikahin sekeluarga. Dalam arti apa? Setelah kita nikah, kita tetap punya hubungan sama keluarganya. Nggak mungkin dong setelah nikah kita putusin hubungan sama pasangan kita sama keluarganya, nggak mungkin. Jadi restu orang tua itu penting. Jadi kalau saya pribadi dulu, saya share pengalaman. Waktu saya sebelum jadi, saya sudah cerita sama orang tua. Terlepas orang tua kenal nggak kenal, tahu nggak tahu, saya cerita. Saya dekat, saya mau deket sama si ini. Saya mau deketin. Mama bilang, loh kok yang ini kenapa dan lain sebagainya. Kenapa nggak setuju ya? Oh nggak setuju ya nggak jalan. Kalau terus ketika saya jalan lagi sama yang ini gimana? Ya coba jalan dulu. Saya jalan dulu. Terus di tengah-tengah jalan mama bilang, jangan dulu. Loh kenapa jangan dulu? Alasannya ini. Kalau alasannya memang gak bisa ditoleransi karena memang ada prinsip-prinsip tertentu atau dari orang tua, ya jangan jalan. Tapi kalau alasannya itu, saya baca alasannya karena orang tua saya memang waktu itu ngerasa kalau ya belum siap aja, anaknya udah gede, kok udah punya pasangan. Ya saya ajak ngomong baik-baik. Tapi intinya restu orang tua itu sangat penting. Jadi mendapatkan restu orang tua itu seperti kayak orang tua itu berkati gitu loh. Waktu dapat restu, jalannya enak, jalannya baik, orang tua itu berkenan gitu loh. Dan itu penting buat bekal kita juga sampai nanti berkeluarga. Nah kalau nggak dapat restu, biasanya, idealnya itu lebih susah, biasanya. Tapi nanti kalau hal ini sih saya rasa Ko Andre lebih dapat, monggo Ko Andre bisa menyampaikan lebih dalam. Melawan orang tua atau melawan restu orang tua adalah kita sedang menutup berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena itu penting sekali untuk restu dari orang tua, karena itu adalah berkat dalam hidup kita. Kalau saudara melawan orang tuamu, ya kita nekat, kita bicara itu apa? Ngeyel, ya, kita memaksa. Nah, itu artinya saudara juga sedang memaksa menolak berkat Tuhan. Karena bagaimanapun orang tua itu adalah wakil surga di dunia ini. Tentunya saudara sebagai anak harus mendengarkan apa kata orang tua. Bagaimanapun kalau kita sebagai anak itu segala-galanya kalah, ya, kalah pengalaman, kalah umur, kalah pandangan, kalah segala-galanya. Kalau saudara melawan orang tua saudara, tidak mengikuti restu dari orang tua saudara, ya kita tidak bisa mendapat berkat Tuhan. Ya, jadi restu orang tua itu bukan hanya penting, tapi sangat penting. Nah gitu ya, jadi sebelum kita memulai hubungan, perlu banget buat kita itu tanya dulu sama orang tua gitu. Betul. Ya, restu orang tua. Doa pasti, tapi juga ngomong sama orang tua. Jangan langsung sudah dibawa, ini Pak, Ma, ini pacarku loh. Kapan jadinya? Terlanjur ya. Kapan apanya? Nah kalau misalnya susah. Kayak gitu ya, kalau misalnya kita udah terlanjur jalanin hubungan dulu, baru kita ajak ke orang tua atau kita tanya ke orang tua. Nah kira-kira gimana?
kalau ketika orang tua itu nggak ngasih restu. Mungkin kan, mungkin kita pikir ya kayak hati orang tua itu kan bisa berubah gitu. Siapa tahu kedepannya bisa berubah pikiran gitu. Gimana? Jadi begini, memang halnya sama dengan pengalaman saya ya, Loren. Ketika awal-awal pacaran itu mertua saya sekarang itu nggak setuju bahwa anaknya dapat saya. Ya. Justru ketika saya sudah pacaran, saya baru berkenalan dengan orang tuanya dia, memberanikan diri. Ini saya tahu setelah lama pacaran ya, mau menikah, bahwa istrinya saya bilang begini, dulu kamu nggak direstui sama papa mamaku. Tapi ya kita nggak ngerti ya, apakah orang tua itu juga hanya kejut sementara dengan perasaan tidak merestui atau apa. Makanya tadi saya katakan perlu yang namanya dibuktikan dengan waktu. Ya, kalau saudara memang serius dengan anaknya orang, ya buktikanlah dengan waktu itu. Buktikan dengan sikap kita, dengan attitude kita, dengan hati yang tulus. Penting ya, dalam dating itu punya sikap yang tulus. Karena kalau sampai nggak tulus, nanti di marriage kita itu bahaya sekali. Ya, jadi tipsnya kalau orang dating itu harus punya hati yang tulus. Gitu. Jangan punya bulus. Apalagi fulus. Waduh. Paling bahaya ya. Jadi harus punya sikap yang tulus. Nah, itu dibuktikan saja. Nah, tentunya juga hari ini saya alami sendiri bahwa orang tua saya, orang tua istri saya juga merestui saya. Begitu. Jadi harus memang kembali lagi tadi ya bicara kualitas yang ditingkatkan. Tapi kalau memang sudah tidak ada restu dari orang tua, memang keadaan tidak bisa mempersatukan, ya sudah lebih baik kita tinggalkan, kita cari yang lain. Oke, kalau menurut kok Chris gimana? Kalau menurut saya pribadi, itu sama halnya kayak saya waktu berdoa. Waktu berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang ini? Terus Tuhan jawab enggak, itu berat. Karena waktu itu saya juga, lagi chatting juga sama dia. Artinya waktu itu saya harus buat keputusan. Saya nurut sama Tuhan, atau saya enggak. Nah saya putuskan saya nurut sama Tuhan. Saya lepaskan enggak chattingan, tapi bukan berarti saya cari kesempatan untuk ketemu, enggak. Jadi saya benar-benar kalau Tuhan maunya kayak belum saat ini atau bukan dia, saya siap. Ya saya ambil langkah itu. Meskipun ketemu ya dalam arti kayak waduh, ya ini kan yang aku lumayan ada tertarik. Tapi ya saya enggak berusaha cari-cari kesempatan buat chatting, buat apa, meskipun bisa. Saya enggak ambil itu. Karena saya percaya kalau memang dia benar-benar jodoh, pasti akan kembali. Pasti dapat restu juga ya? Iya, dapat restu juga pasti. Nah, saya enggak ambil itu, saya enggak ada apa-apa lebih kurang setahun, kemudian setahun kemudian jadilah. Dan waktu saya ngobrol sama ya ini calon ini, saya tanya, loh kamu tahun lalu tahu nggak tak deketin? Dia ngomong tahu. Terus waktu aku nggak jadi, aku nggak chatting lagi, kamu nggak takut kalau hari ini juga akan mengalami yang sama? Jawaban dia sama seperti tahun lalu, dia bilang kalau jodoh akan kembali. Tapi kalau kamu hari ini ngilang lagi ya, kalau kamu jodoh nanti akan kembali. Tapi kalau enggak ya sudah. Tapi jangan ngilang-ngilangan ya. Waduh. Bukan berarti ngilang-ngilangan. Iya. Cuman intinya apa? Intinya ternyata di momen itu dia sudah ngomong kalau memang ini ya jodohnya yang ini ya jodohnya nanti akan kembali. Meskipun saya enggak hubungi, saya enggak bangun hubungan terus, berarti kan sudah putus ini. Cuma sebatas teman, seperti biasa. Tapi ternyata bisa. Dan dia pun juga bisa. Saya kan ngomong, loh kamu kan harusnya sekarang bisa nolak. Kan itu kan pilihan kamu. Jadi cowok itu berhak untuk milih, cewek itu berhak untuk menentukan keputusan lo ya atau enggaknya. Nah, waktu itu saya bilang loh, kamu kan bisa untuk nolak karena ada pengalaman yang waktu saya chatting tuh saya enggak jadi gitu loh. Dia bilang, ya itu kalau jodoh pasti akan kembali. Nah, buktinya hari ini kembali ya. Artinya kan saya diberi kepercayaan. Ya, tadi itu yang Wandri bilang, tulus. Jangan sampai memakai kepercayaan ini untuk yang keliru. Nanti ya akan enggak jadi juga gitu loh. Iya. Jadi memang kalau menurut aku pribadi nih ya, kalau misalnya emang belum dapat restu dari orang tua, emang kita harus nunjukin kualitas diri. Kayak ya mungkin apa yang di pikiran papa mama nggak sesuai nih, sebenarnya aku nggak kayak gitu kok, ya kan? Yes. Emang membuktikan diri, harus dibuktikan, ya kan? Effort tadi. Ketemu papa mamahnya, halo Su, halo Ai, halo Om, Tante gitu kan. Ya ini saya begini. Ntar emang kalau misalnya jodoh pasti ada jalannya gitu ya. Oke. Nah, satu ciri-ciri kita
mengupgrade kualitas adalah ketika kita terbuka dengan orang tua. Itu ciri-ciri orang yang mau di-upgrade kualitas lebih baik. Tapi kalau dia backstreet, tidak mau bicara dengan orang tua, ya dia tidak mau meningkatkan kualitas dalam hidupnya. Wih, ini. Saya juga setuju sih. Saya nggak setuju sama yang backstreet. Nggak setuju sama ya, backstreet. saya tipe itu. Kalau daripada backstreet, mending nggak usah sekalian. Kalau saya, benar. karena nggak ada tujuannya, nggak bisa sampai pernikahan buat apa? Karena yang aku juga lihat gitu kan di sekeliling gitu, yang backstreet itu banyak berantemnya. Maksudnya bukan gini, berantemnya itu bukan sama pasangannya sih. Ya sama pasangan iya dan juga dengan orang tua. Akhirnya kayak hubungan tuh gak damai, gak membawa kebaikan kayak gitu ya. Oke, next. Nah, tadi kan kita sudah ngomongin tentang restu, tentang berhubungan kualitas hubungan dan sebagainya gitu. Nah, ini buat yang jomblo nih. Misal kita masih belum dapatkan jodoh begitu ya, masih belum ada target begitu. Boleh nggak sih kita mencoba online dating? Nah, ini kan banyak ya. Sekarang online dating seperti nggak usah disebutin deh. Tidak disponsori, tapi kalau misalnya sponsor boleh. Dating apps gitu dating ya. Dating apps. Iya ya. Menurut kalian gimana? Oke nggak sih dating apps? Kalau menurut saya sih bukan oke ndak oke ya. Semua kembali ke pilihan ya teman-teman sekalian. Tapi bagi saya pribadi saya nggak menyarankan dating apps. Karena Kenapa apa? begitu? Karena itu akan mempersulit juga dalam arti yang saya bilang tadi. Dalam kita dating diawali dengan berteman. Oleh karena itu jangan buru-buru dating. Jangan buru-buru kayak, oh aku pengen punya pacar nih. Enggak, itu bukan itu goalnya. Goalnya pernikahan, bukan pacaran. Jadi ketika goalnya pernikahan, berarti kamu harus milih yang terbaik. Apa yang bisa kamu pilih, apa yang kamu lihat pakai mata kamu sendiri. Nah kadang-kala kita punya mata, kita nggak bisa lihat yang baik. Oleh karena itu kita butuh Tuhan. Makanya kita doa sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Tuhan yang mana? Ada banyak nih, gitu kan. Nah bukan berarti dideketin semua, enggak. Tapi artinya untuk kita bisa dating, itu butuh waktu kenalan dulu. Nah kenalan dulu yakin, seperti yang tadi saya bilang, waktu berteman itu merasa tidak ada yang bisa digali dari pertemanan ini. Dan perlu masuk ke dalam satu hubungan yang lebih dalam lagi, butuh pacaran. Tapi kalau online dating, itu seperti bagi saya, itu seperti ya untung-untung berhadiah lah. Karena kita nggak tahu backgroundnya dia gimana. Kalau tadi itu jual yang saya perkatakan, susah galinya. Mungkin umur kita bisa tahu age, biografi kita nggak tahu. Dia keluarganya gimana, backgroundnya apa, sukanya apa. Nanti tahu dari, oh ini kamu kenal ya sama ini orangnya gimana, tahu dari orang lain. Tapi nggak benar-betul bisa punya pengalaman sendiri. Akhirnya waktu diteruskan, memang ada yang jadi sampai nikah. Ada juga, cuman lebih susah, lebih riskan bagi saya pribadi. Oke, kalau Andre? Ya kalau saya sih kurang setuju ya dating secara online. Karena kan hubungan kita bukan hubungan online. Kita harus, ya susah ya karena online itu kan kita nggak tahu siapa dia, kita nggak ngerti, kan macam-macam. Jadi lebih baik kita cari yang nyata saja, di dunia nyata, jangan di dunia maya, ya, karena berkat Tuhan itu nyata, bukan maya. Amin. Ya, setuju. Oke, thank you, Ko Andri. Nah, kalau misalnya menurut Lauren, ya ini kan tadi cowok-cowok kan, nah sekarang cewek. Menurut kamu online dating oke enggak? Kalau aku sih sebenarnya sama sih, juga agak-agak takut gitu ya. Karena kita nggak tahu background orangnya kayak gimana. Tapi mungkin dari beberapa temen, ada yang bilang juga kayak misalnya mereka introvert banget, takut ngomong sama orang. Jadi mereka itu lewat dating apps gitu. Mungkin cara cari temennya lewat seperti itu. Dan memang hanya beberapa orang aja persentasenya yang memang berhasil gitu ya lewat dating apps. Kalau aku sih lebih takutnya kayak karena kita nggak tahu background orang tersebut, biasanya kebanyakan itu malah dijadikan aplikasi-aplikasi atau sarana-sarana untuk kayak misalnya jadi kriminal gitu. Karena kebanyakan zaman sekarang dating apps itu karena kita nggak tahu orangnya gimana, tiba-tiba ketemu,
diculik atau kayak gimana, itu agak menyeramkan sih kalau aku. Iya. Karena nggak ada yang kenal sama orang itu. Benar, apalagi dari sisi cewek ya, kita ketemu sama cowok yang nggak kita kenal, tiba-tiba kita diculik atau apa kayak gitu, agak serem sih. Iya. Memang rada dilema ya untuk dating apps, karena kalau menurut aku pribadi nih ya, kita kenal sama orang di dating apps, itu kan kita belum tentu kenal sama teman-temannya. Terus teman-teman kita pun juga belum tentu kenal sama dia, ya kan. Habis itu ntar waktu kenalan, oh ternyata oke, ternyata semu guys, ternyata semua itu zong kayak gitu ya. Nah memang lebih baik itu kayak kita kenal dari circle kita, dari gereja mungkin, dari komunitas kita sendiri, yang kita tuh sudah tahu nih, oh komunitasnya sehat, kemudian juga latar belakangnya pun juga kita bisa akses begitu ya. Benar. Iya. Oke, kalau begitu. Mungkin untuk penutup nih ya, ada pesan-pesan buat teman-teman pendengar Popeye untuk Ko Chris dan juga Ko Andre tentang Saya dulu dating. aja. Soalnya Ko Andre lebih pengalaman lah dalam hal ini. Kalau bagi saya sih nggak usah buru-buru teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak perlu buru-buru. Kalau yang lain sudah punya pasangan, kalau belum punya itu nggak perlu buru-buru. Karena pernikahan itu kita jalani pribadi, dengan pribadi. Jadi nggak ada tuntutan yang lain. Jadi pastikan memilih yang tepat, pastikan memilih yang dari Tuhan. Jangan lawan orang tua, itu penting. Jadi itu supaya kita tuh semuanya bisa berjalan dengan baik sampai nanti Tuhan pun punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Itu sih. Ya, oke. Ko Andre? Ya, penutup, banyak yang baik di sekeliling kita, banyak yang baik mendekati kita, tapi pilihlah yang terbaik. Bukan berarti yang terbaik itu tidak ada tidak baiknya. Ya, yang artinya yang terbaik, yang cocok, yang match untuk kita. Ya, tidak ada orang sempurna, tidak ada orang yang baik segala aspek hidupnya, tapi pastikan kita pilih yang terbaik bagi kita. Nah, ketika kita dipilih, pastikan orang yang memilih kita itu juga menjadi orang yang terbaik bagi kita. Nah, itu yang paling penting ya. Diukur dari tadi kita bahas dari awal sampai akhir. Kita mengukurnya dari waktu, dari status sosial, dari umur, dari sepadan, dan lain sebagainya. Nah, itu pertimbangkan, cari yang terbaik. Banyak baik, tapi cari yang terbaik. Oke, baik. Wah, hari ini episode kali ini ya, itu panjang banget. Asik banget soalnya topiknya. Asik banget gitu kan, memang membekali kita yang sudah berpasangan, yang OTW menikah dan juga yang jomblo-jomblo kayak gitu ya. Thank you banget buat Ko Chris, buat Ko Andre, buat Lauren, buat teman-teman pendengar PPY semuanya, thank you so much buat support kalian. Nah, apakah kalian terberkati lihat episode kali ini? Kalau terberkati, boleh share ke teman-teman kalian, boleh di like, boleh sharing-sharing di kolom komentar juga boleh. Dan saksikan terus Popeye di episode-episode selanjutnya. See you and God bless you. God bless. Popeye, empowering true sharing.